البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين wa qala ta'ala, masih dalil-dalil tentang kewajiban tobat. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Istighfar ketika dia diitlakkan sendirian secara mutlak, mencakup di dalamnya adalah taubat. Demikian pula taubat kalau diitlakkan sendirian, maka dia mencakup istighfar. Tetapi manakala disebutkan di dalam surat Hud ini dua istilah sekaligus, maka di situ menunjukkan perbedaan. Kenapa? Karena al-ataf ya dulu al-mughayarah. Mana huruf atafnya ini? Summa. Menunjukkan apa? Istighfar itu beda dengan taubat. Taubat tidak sama dengan istighfar. Istighfar ini ketika digabungkan dengan taubat, istighfar ini adalah istighfar secara lisan. Adapun taubat, maka dia adalah apa? Taubat secara hati dan sekaligus apa? Berhenti dari dosa-dosa tadi. Adapun istighfar ini khusus dengan apa? Dengan lidah. Ini ketika dibedakan. Kemudian kita lihat di sini ayatnya datang dalam bentuk perintah. Sementara apa? Qaidah mengatakan mutlaqul amr yaqtadil wujub. Perintah yang mutlak menuntut adanya apa? Kewajiban, menunjukkan dia itu wajib. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar itu wajib. Makanya nanti datang dalil-dalil yang lain dari sunnah tentang banyaknya istighfar yang diperintahkan. Kemudian juga apa? Taubat. Taubat ini juga bentuknya adalah perintah, maka dia wajib. Maka bertaubat itu wajib. Sekarang istighfar itu, apakah dia hanya menutup dosa, ataukah dia itu juga menghapus pengaruh-pengaruh dan efek dari dosa? Yang betul adalah dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga Ibnul Qayyim di Madarijus Salikin, bahwasanya istighfar itu adalah thalabul maghfirah. Al-maghfirah dia itu mencakup dua makna. Makna yang pertama adalah ditutupnya dosa. Makna yang kedua adalah dihapuskannya pengaruh dari dosa tadi. Dosanya dihapus, dalam artian apa? Sudah dia dianggap tidak pernah melakukan dosa tadi. Kemudian pengaruhnya dihapus, dalam artian apa? Dia tidak akan terkena bencana-bencana akibat dari dosa-dosa tadi. Karena dosa terkadang mendatangkan bencana, hafalan melemah, atau apa? Atau terkena musibah di jalanan, atau terkena berbagai macam penyakit, dan yang lain-lain, membuat Allah Ta'ala tidak suka pada dia walaupun tidak sampai murka. Itu semua adalah pengaruh dari dosa. Maka kalau istighfar secara serius, maka kalau seseorang hamba itu betul-betul istighfar secara serius, maka Allah pun akan mengampuni dosa dia secara serius, secara benar-benar, yaitu apa? Dosanya dihapus dan pengaruh-pengaruh dari akibat dosa tadi pun akan dihilangkan. Dia akan diselamatkan dari sekian banyak bencana akibat dosa. Karena dosa itu memang mendatangkan sekian banyak bencana. Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Yang demikian itu Allah jadikan manusia merasakan itu agar mereka kembali, mau kembali kepada Allah. Jadi memang dosa itu mendatangkan bencana, naudzubillah. Kemudian dalil yang berikutnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nasuha, faul dari apa? Nasih, yaitu yang murni, taubat yang murni. Bukan taubat yang bersifat main-main, tapi taubat yang murni. Ini nasuh. Dan wazan faul ini boleh untuk apa? Boleh untuk mu'annas, boleh untuk mudzakkar. Nah, kita tidak harus ngasih dia tak marbutah, taubatan nasuhatan, tidak usah. Dan dari ayat ini kita tahu bahwasanya taubat itu memang wajib. Buktinya apa? Ini tubu, ini fi'il amr. Taubat yang mana? Bukan tobat cabe. Kalau pedas bilang taubat, kalau besok rindu lagi, bukan. Tapi tobat yang nasuh, yang murni. Itu yang diwajibkan.
Dan para ulama berselisih pendapat tentang masalah nasuh, tapi kesimpulannya adalah taubat yang murni. Taubat yang apa? Yang dia itu memenuhi syarat-syarat sah taubat. Ada berapa syarat sah taubat? Ada berapa? Secara umum yang dijelaskan Syekh Imam An-Nawawi kemarin, bukan kemarin ya, sudah ratusan tahun yang lalu. Maksudnya di buku ini dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah apa? Dia harus menyesal. Yang kedua, dia harus apa? Dia harus berhenti dari dosanya tadi. Yang ketiga apa? Harus bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Adapun yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, taubatan nasuha itu harus apa? 5 syarat. Dan itu memang benar juga. Syarat yang keempat harus apa? Dia harus ikhlas. Tadi tidak disebutkan oleh Nawawi, padahal ini memang harus ikhlas, dan dia memang harus ikhlas. Kemudian syarat yang kelima apa? Di waktu di mana seseorang itu memang sah taubatnya. Ketika apa? Belum datang kematian. Atau apa? Ketika matahari belum terbit dari barat. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.